teman-teman semua, pasti kalian udah gak pernah asing kan dengan kata-kata ini. Media di mana kita sebagai pengguna bisa berinteraksi dengan siapa saja di seluruh dunia ini dan juga bertukar informasi. Tapi gak cuma itu guys, usia itu juga mempengaruhi bagaimana pengguna menggunakan sosial media. Seperti contoh nih, kita sebagai generasi muda lebih sering menggunakan TikTok ataupun Instagram sebagai platform media sosial dan suka banget untuk mengkonsumsi konten-konten yang ringkas dan juga cepat. Sedangkan generasi yang lebih tua, mereka lebih banyak menggunakan platform seperti Facebook ataupun LinkedIn, di mana mereka memilih konten yang lebih terperinci dan juga informatif. Adapun masalah yang suka dihadapi oleh produksi konten, di mana mereka harus bisa memilah antara konten yang baik dan juga tidak. Nah, di kesempatan kali ini, saya dan teman-teman lainnya akan memberikan kalian pengetahuan lebih mengenai apa itu audience research di sosial media, terutama pada aspek umur. Penasaran gak sih apa itu? Stay tune ya! Audience research di sosial media sendiri merupakan proses di mana kita bisa memahami atau menganalisis audiens yang dimana mereka terlibat atau berinteraksi dalam konten yang kita buat. Nah, informasi-informasi seperti demografi, usia, jenis kelamin mereka, lokasi geografis, minat khusus, perilaku online itu dapat diidentifikasi ataupun dianalisis. Dengan tujuan untuk lebih memahami audiens yang kita punya dan juga kita sebagai pembuat konten bisa memberikan konten yang lebih relevan dan juga menarik bagi mereka. Nah, hal ini juga memperkuat hubungan antara kita sebagai pembuat konten dan juga audiens. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai audiens, pembuat konten bisa menentukan strategi pemasaran atau konten yang bisa mereka sesuaikan untuk mencapai hasil yang lebih efektif dan juga memuaskan. Saat melakukan audience research, terdapat beberapa hal yang menjadi kategori target audience, yaitu lokasi, umur, jenis kelamin, pekerjaan, pendapatan, agama, serta kepercayaan politik. Namun pada penjelasan kali ini, saya akan memfokuskan kepada umur. Mengapa saat kita melakukan research, audiens perlu dikelompokkan berdasarkan umur? Karena hal ini dapat membantu pembuat konten untuk memahami preferensi, kebutuhan, dan perilaku yang mungkin bervariasi di antara kelompok usia. Umur adalah indikator penting untuk memahami tren konsumen dan kecenderungan perilaku yang ada di tiap konsumen. Pengelompokan berdasarkan umur ini bisa memberikan pandangan yang lebih terfokus untuk merancang strategi dan pemasaran yang lebih efektif bagi pembuat konten. Nah, di sini aku bakal ngejelasin contoh konten audience age yang benar dan yang salah. Untuk yang pertama, aku bakal ngejelasin yang benar dulu. Dari kisaran umur 18 sampai 25 tahun, judul kontennya tips efektif mengelola keuangan di masa kuliah. Konten ini ditunjukkan untuk audiens atau mahasiswa yang baru masuk kuliah dengan rentan usia 18 sampai 25 tahun. Isi kontennya berfokus pada strategi keuangan yang relevan dengan kehidupan mahasiswa. Contohnya kayak mengelola duit jajan, terus menjadi freelance atau part-time, dan juga bikin anggaran pribadi. Untuk contoh konten yang kedua, audiens yang salah, misalnya usia 50-60 tahun. Nah, judul kontennya tuh tren fashion terkini untuk remaja pecinta mode. Udah jelas dong dari judulnya aja, fashion terkini untuk remaja. Ini sangat tidak sesuai untuk audiens dengan usia 50-6 tahun karena lebih cocok untuk remaja atau orang dewasa muda yang tertarik pada tren mode terkini. Orang dengan usia 50-60 tahun lebih tertarik dengan konten-konten seperti gaya hidup, kesehatan, atau perjalanan yang sesuai dengan kepentingan dan pengalaman hidup mereka. Oke guys, jadi penting banget buat kita memahami karakteristik, kebutuhan, dan minat target audiens kita. Dan umur juga sangat penting, agar konten yang kita buat tuh dapat relevan dan bermanfaat bagi mereka semua. Lalu, kami memiliki tips and trick how to be a good realistic content creator, yaitu yang pertama,
pahami audiens Anda. Ketahui siapa target audiens Anda, pahami kebutuhan, minat, serta nilai-nilai mereka sehingga konten yang Anda buat itu dapat relevan dan menarik bagi mereka. Nomor 2, gunakan bahasa yang sopan dan juga menghormati. Pilih nih kata-kata dengan hati-hati dan hindari bahasa yang dapat sekiranya menyinggung atau memicu kontroversi. Gunakan bahasa yang sopan serta menghormati untuk membangun citra yang positif. Nah, yang ketiga, verifikasi informasi. Ini penting banget. Pastikan setiap informasi yang Anda bagikan benar dan dapat dipercaya. Verifikasi fakta sebelum membagikan konten agar tidak menyebarkan informasi yang tidak akurat. Karena bahaya nih kalau misinformasi. Gunakan gambar dan desain yang menarik. Visual yang menarik dapat meningkatkan daya tarik dari konten Anda. Pastikan gambar, grafik, atau desain yang Anda gunakan ini sesuai dengan pesan yang ingin Anda sampaikan. Yang terakhir, pantau dan tanggapi komentar dengan bijak. Ini paling penting nih guys. Terlibatlah dengan audiens Anda dengan menanggapi komentar yang ramah, bijaksana, dan hindari juga konfrontasi dan juga terima kritik dengan sikap yang terbuka. Ingatlah bahwa kebijaksanaan dalam konten sosial media itu melibatkan kesadaran yang full akan dampak yang mungkin dimiliki oleh konten Anda. Jangan ragu untuk memeriksa ulang serta merefleksikan pesan yang ingin Anda sampaikan sebelum membagikannya. Sekian dari kami, bye-bye!